Selamat sore pemirsa, Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali menjumpai Anda bersama saya Nabila Karisti. Pemirsa, Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto memberikan hadiah khusus kepada warga yang menjalani isolasi terpusat isoter di Kompleks Badan Pengembangan SDM Malang, Jawa Timur. Ia juga mengajak para penyintas COVID-19 untuk mengampanyekan bahwa tempat isoter bukanlah penjara. Sementara itu, guna mempercepat pemeriksaan dini COVID-19 di Provinsi Jambi, percepatan testing COVID-19 dilakukan melalui dukungan bantuan satu set alat polymerase chain reaction yang diserahkan oleh Gubernur Jambi Al Haris untuk warga yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun vaksinasi COVID-19 masih menjadi cara prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 di tanah air. Bagi mereka yang hendak berwisata ke Padang, Sumatera Barat, kini Dinas Pariwisata setempat mulai mewajibkan para pengunjung untuk membawa kartu vaksin. Ketiga berita dapat disaksikan pada Kilas Nusantara edisi COVID-19 berikut ini. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Malang, Jawa Timur kini tengah gencar menyosialisasikan agar warga yang terpapar virus COVID-19 mau menjalani isolasi terpusat atau isoter di tempat-tempat yang telah disediakan. Salah satunya seperti yang dilakukan Kapolresta Malang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto pada 31 Agustus, dia memberikan hadiah berupa bantuan sosial bagi warga yang selesai menjalani isoter di Kompleks Perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan bersedia menjalani isoter, jelasnya, penanganan dan proses penyembuhan penderita COVID-19 akan menjadi lebih cepat. Sebab di lokasi isoter semua terpenuhi dengan baik, mulai makanan bergizi, vitamin, obat-obatan, pelayanan kesehatan, hingga sarana beristirahat berupa kamar yang nyaman dan fasilitas olahraga. Para penyintas COVID-19 diajak untuk mengampanyekan kepada warga lain bahwa lokasi isoter bukanlah penjara dan proses penyembuhannya jauh lebih baik dibandingkan menjalani isolasi mandiri di rumah. Selain juga menggaungkan bahwa COVID-19 bukanlah sebuah aib sehingga yang terpapar tidak perlu malu dan harus mengambil langkah cepat dengan melakukan penyembuhan di lokasi isoter. Daripada isoman, ayo ke isoter. Seluruh komponen masyarakat di Kota Malang dan Malang Raya ini peduli kepada saudara yang terpapar COVID dan juga yang tidak terpapar untuk menjaga protokol kesehatan. Lebih jauh, Budi menyebut bukan saatnya mereka yang terpapar COVID-19 melakukan isoman di rumah karena pengawasan dan penanganannya kurang terkontrol, sehingga berpotensi memicu penularan virus SARS-CoV-2 kepada anggota keluarga maupun tetangga. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan penanganan COVID-19 di wilayahnya memiliki beberapa kelemahan, di antaranya minimnya testing atau pemeriksaan dini dan tracing atau penelusuran kontak. Sebab itu, kepada setiap kabupaten diserahkan satu set alat polymerase chain reaction atau PCR sehingga penanganan pasien COVID-19 menjadi lebih cepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Selasa 31 Agustus, Gubernur Jambi menyerahkan bantuan satu set alat PCR secara simbolis. Sebab sebelumnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menunggu hasil tes PCR pasien COVID-19 yang dikirimkan ke lab Kesda Provinsi selama 4 hingga 5 hari. Satu set alat PCR diberikan terlebih dahulu untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sebaran penduduk di kabupaten tersebut hingga ke pinggiran pantai atau banyak di daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau. Selain menyerahkan satu set alat PCR, Gubernur juga menyalurkan secara simbolis bantuan jaring pengaman sosial CPS senilai 2,25 miliar rupiah untuk 2.500 keluarga penerima manfaat KPM dan bantuan sosial tunai Provinsi Jambi senilai Rp300.000 untuk 4.778 kepala keluarga. Memudahkan testing dengan cepat. Pak dulu mungkin 5 hari hasil keluar. Kalau negatif ada PCR,
ada lapor, ini sehari bisa keluar. Sehingga pasien yang dirawat, yang antigennya positif, lalu dia meninggal, ini bisa juga dicek swabnya juga apakah dia meninggal. Karena banyak kejadian, dia positif antigennya, meninggal, keluar swabnya dia negatif. Dalam kesempatan itu, Haris juga memantau vaksinasi yang digelar Polsek Parit Culum, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan vaksinasi di kantor Lurah Muara Sabak Barat. Haris menyampaikan bahwa saat ini vaksinasi di Provinsi Jambi mencapai 1,6 juta jiwa dari 2,6 juta jiwa sasaran vaksinasi. Haris meminta semua kabupaten dan kota memperkuat sinergitas dan memperbaiki kekurangan dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Pariwisata Kota Padang mulai menerapkan aturan kepada pengunjung tempat wisata menunjukkan kartu vaksinasi atau bukti telah divaksin agar bisa masuk ke tempat wisata yang dikelola pemerintah. Aturan tersebut merujuk kepada aturan Menteri Dalam Negeri terkait pembukaan tempat wisata di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Arfian, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pariwisata Padang, aturan wajib menunjukkan kartu vaksinasi memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata. Meski mengalami penurunan kunjungan, namun Dispar Padang berencana kartu vaksinasi ini menjadi bagian dari standar operasional prosedur di tempat wisata. Kan salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke destinasi itu harus menunjukkan kartu peduli lindungi atau sudah divaksin. Hasil evaluasi kita beberapa hari ini memang cukup banyak masyarakat yang belum tahu itu. Makanya ini perlu kita harapkan kepada bangkawan untuk bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat atau wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Adapun destinasi wisata di Padang yang mewajibkan wisatawan menunjukkan bukti telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, yakni Pantai AI Amani, Gunung Padang, dan Pantai Pasir Jambak. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kabar terbaru dalam negeri lainnya dapat Anda saksikan pada Kilas Nusantara Malam yang akan hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga dapat selalu menyaksikan berita terkini dari dalam dan luar negeri yang tayang pada portal antarnews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Jagalah kesehatan Anda selalu pemirsa. Sampai jumpa.